Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam buat teman-teman semuanya. Oke guys, jadi kembali lagi di channel YouTube seputar peternakan dan tentunya pada kesempatan kali ini seputar peternakan mau berbagi ilmu tentang produk-produk dari peternakan. Tentunya kita di sini akan membahas banyak sekali ya terkait hewan ternak, kemudian ada macam-macam hewan ternak dan juga kiranya itu produk yang dihasilkan tuh apa gitu guys ya. Bagi kalian semua yang belum like dan juga subscribe channel YouTube ini, silahkan di like dan juga subscribe dulu. Dan jangan lupa untuk selalu menghidupkan notifikasi dari channel ini. Agar apa? Agar teman-teman semua bisa mengetahui untuk updatean video terbaru dari kita. Oke, langsung saja guys. Yang pertama kita akan bahas terkait sapi perah. Jadi di sini itu yang namanya sapi itu ada dua guys. Ada sapi perah yang kayak gini ya, warnanya lebih dari satu warna, ada yang hitam putih, ada yang coklat putih dan sebagainya. Sapi perah ini ciri-cirinya ini memiliki ambing yang sangat besar kayak gini. Ambing ini adalah fungsinya sebagai tempat penyimpanan susu sehingga nanti produk utama yang dihasilkan dari sapi perah ini adalah susu. Ya, ini bisa susu UHT, bisa produk-produk susu lainnya kayak gitu. Kemudian selain produk ini ya, sapi perah ini juga nantinya bisa menghasilkan daging. Nah, kapan sapi perah itu boleh dipotong? Sapi perah itu boleh dipotong ketika ini adalah sapi jantan. Sapi betina juga boleh dipotong, tapi asalkan kalau betina ini udah afkir. Jadi afkir di sini itu ketika dari produksi susunya itu udah jelek, kayak gitu guys. Ataupun nanti dari sapi betina itu sudah tidak bisa bereproduksi lagi kayak gitu. Itu baru boleh dipotong. Tapi kalau produksi susunya masih bagus itu nggak boleh dipotong kayak gitu guys. Nah, susu ini nanti juga bisa diolah macam-macam ya. Bisa mau dibuat roti ataupun bisa nanti dibuat keju dan sebagainya kayak gitu. Yang selanjutnya ini adalah sapi potong guys. Jadi sapi potong ini berbeda dari sapi perah tadi ya. Ciri utamanya ini, perbedaan utamanya ini dari sapi perah tidak memiliki ambing yang besar ya, ambing susu yang besar kayak gitu. Jadi untuk produk utamanya tentunya adalah menghasilkan dagingnya. Daging ini adalah daging sapi, bisa digunakan untuk kuliner ataupun digunakan untuk makanan yang lainnya kayak gitu. Untuk sapi ini ya, baik sapi perah maupun dari sapi potong sendiri itu juga bisa menghasilkan produk yang namanya kotoran. Kotoran itu baik berupa fesesnya atau yang disebut dengan telepong kayak gitu kan, atau bisa menghasilkan juga urin. Nah, urinnya ini bisa digunakan untuk pupuk cair kayak gitu, guys. Kalau untuk yang telepongnya itu bisa digunakan untuk kayak pupuk padat kayak gitu, pupuk kandang, pupuk organik nah kayak gitu, guys. Oke, saya lanjutkan ya. Yang selanjutnya ini ada kambing, guys. Kambing ini ada dua macam juga. Ada yang namanya kambing perah sama kambing potong. Kalau kambing perah ini sama seperti tadi sapi perah ya, diambil produk utamanya berupa susu kayak gini. Jadi untuk kambingnya ini juga besar, guys. Jika kita dibandingkan dengan yang namanya ini. Jika kita bandingkan dengan kambing potong. Nah, kalau kambing potong ini kan kambingnya nggak terlalu besar ya, karena ini produk utamanya bukan berupa susu, tapi berupa daging kayak gitu ya, daging kambing. Ini adalah contoh daging kambing. Daging kambing ini biasanya digunakan untuk sate ataupun digunakan untuk rica-rica dan sebagainya. Karena memang daging kambing ini bisa untuk meningkatkan tekanan darah ya kan. Kalau teman-teman yang punya darah rendah ini bisa makan daging kambing kayak gitu. Nah, ini merupakan salah satu produk dari kambing ya. Ini adalah susu kambing kayak gitu. Mungkin teman-teman pernah beli ataupun pernah melihat ya susu kambing yang dijual di toko-toko kayak gitu. Tapi untuk kualitas dari susu susu kambing dan juga susu sapi itu lebih bagus susu kambing kayak gitu guys. Karena emang dari nutrisinya sendiri itu lebih banyak kayak gitu. Selanjutnya ini adalah domba. Domba itu produk utamanya adalah berupa bulu. Nah, kayak gini. Ini kan dipotong kan. Ini nanti diambil bulunya. Bulunya ini bisa digunakan untuk jaket ataupun produk-produk yang lainnya seperti itu, guys. Pertanyaannya kalau misalnya domba ini bisa dipotong nggak diambil dagingnya? Bisa, kayak gitu. Tapi kalau emang udah dari kira-kira produksi atau produk dari bulu sendiri ini emang nantinya udah nggak bagus lagi, nah ini bisa dipotong kayak gitu. Oke, lanjut ya. Ini selanjutnya ada kuda. Nah, kuda ini juga ada kuda perah juga, guys. Nah, ini biasanya digunakan
diambil susunya kayak gitu, kuda perah. Tapi memang masih jarang juga kalau di kita ya kan yang namanya kuda perah. Biasanya kalau kuda di kita itu selain diambil dagingnya itu juga bisa digunakan untuk lomba kayak pacu kuda, kemudian ada diambil tenaganya misalnya buat narik daleman dan sebagainya kayak gitu. Nah, ini kuda-kuda seperti itu. Nah, selanjutnya ini ada babi guys ya. Jadi babi ini juga salah satu hewan yang bisa diternakkan. Ini juga contoh dari daging babi sendiri guys ya. Babi ini memiliki daging yang sangat banyak ya. Perbandingan daging tulangnya itu lebih banyak jika dibandingkan dengan sapi ataupun kambing kayak gitu. Karena emang tulangnya dari babi ini lebih sedikit kayak gitu perbandingannya. Kemudian ini ada ayam broiler. Ayam broiler itu ciri utamanya adalah berwarna putih dan juga memiliki jengger yang berwarna merah. Jadi mungkin teman-teman semua pernah lihat ya, produk-produk dari ayam broiler itu apa? Produk dari ayam broiler itu berupa daging, kayak daging. Misalnya teman-teman pernah ke Indomaret atau Alfamart atau di Superindo dan lain ada produk yang namanya daging beku. Itu biasanya dari ayam broiler atau ada potong-potongan kayak misalnya potongan kepalanya, kakinya, kemudian ada khusus dagingnya. Nah, itu adalah salah satu dari produk ayam broiler kayak gitu. Nah, untuk yang selanjutnya ini ada ayam petelur. Ayam petelur ini ciri khasnya adalah berwarna coklat tua. Jadi untuk produk utamanya adalah berupa telur ya. Ini telurnya ini biasanya berwarna coklat kemerahan kayak gini. Ini adalah ayam petelur kayak gitu. Yang biasanya telurnya dijual di Indomaret atau Alfamart kayak gitu. Kalau ini adalah ayam kampung guys ya. Ayam kampung ini biasanya umurnya ini lebih banyak kayak gitu daripada dibandingkan dengan ayam broiler seperti itu. Nah, ini ayam jago, ayam lainnya kayak gitu. Kalau menurut saya sih ayam yang paling enak tuh ayam kampung karena emang rasanya lebih gurih kayak gitu. Tapi kalau teman-teman semua nggak tahu ya itu cuman perasaan saya aja. Nah ini adalah produk dari ayam kampung ini berupa telur. Telurnya itu warnanya cangkang ini lebih putih jika kita bandingkan dengan tadi ya. Dengan ayam petelur ini warnanya kan lebih merah tuh. Kalau yang ayam kampung ini telurnya lebih putih kayak gitu guys. Biasanya telur ini juga bisa digunakan untuk obat kuat ya dicampur dengan madu kayak gitu atau jamu-jamu yang lainnya. Untuk harga ayam kampung sendiri juga lebih mahal jika dibandingkan dengan ayam petelur kayak gitu. Nah, ini selanjutnya ini ada bebek pedagingnya. Jadi bebek itu ada dua guys ya, ada yang namanya bebek pedaging sama ada yang namanya bebek petelur. Kalau ini adalah bebek pedagingnya. Bebek pedaging itu biasanya bisa dipanen sekitar umur 35 sampai 4 bulan hari itu udah siap panen ya. Biasanya juga masuk ke ini apa namanya? Rumah makan Lamongan kayak gitu guys. Kalau di saya biasanya masuknya ke rumah makan Lamongan kayak gitu. Bebek pedaging. Soalnya kan memang pertumbuhannya ini lebih cepat jika kita dibandingkan dengan yang namanya bebek petelur. Nah ini, kalau bebek petelur itu menghasilkan telur ya, warnanya ini agak biru-biru kayak gini. Kalau tadi kan ayam kampung kan putih tuh. Kalau yang telur bebek ini agak biru-biru, biru kehijauan kayak gini. Kalau yang ayam petelur itu tadi agak warna kemerah-merahan. Nah ini selanjutnya ini ada entok mentok ya. Mentok ini bisa diambilnya daging juga bisa diambil guys. Telurnya juga bisa. Kita lihat ya. Ini telur entok itu ya hampir sama warnanya kayak telur ayam kampung, cuman kan kalau telur entok itu lebih besar ukurannya kayak gitu. Kemudian ini ada puyuh ya. Puyuh ini diambil telurnya guys. Nah ini telurnya ini warnanya kayak apa ya, doreng-doreng kayak gini, hitam putih kayak gini. Puyuh ini juga bisa diambil dagingnya juga buat kuliner atau puyuh panggang dan sebagainya itu juga bisa diambil selain diambil telurnya kayak gitu. Selanjutnya ini ada kerbau. Kerbau itu juga ada yang namanya kerbau perah juga ada guys ya. Kerbau perah tapi kalau saya di sini belum menemukan di Jawa Tengah ya. Kalau biasanya ada di luar Jawa. Itu produk kerbau itu diambil susunya bisa dibuat ini dan ke. Nah, dan ke kayak gini ya. Kalau di saya masih jarang sih kalau susu kerbau kayak gitu. Oke, yang lanjutnya ini adalah kelinci. Ini adalah kelinci pedaging guys ya.
Dari kelinci itu ada dua, ada pedaging sama kelinci hias. Kalau pedaging ini biasanya yang dibuat pedaging adalah kelinci jenis New Zealand White yang berwarna putih kayak gini. Ini memang pertumbuhannya sangat cepat guys jika dibandingkan dengan kelinci hias ya, karena memang produk utamanya ini adalah berupa berupa daging kayak gitu. Selain menghasilkan daging, kelinci ini juga bisa diambil bulunya, kemudian bisa diambil urinnya buat pupuk cair, kemudian bisa diambil dari kotorannya yang fesesnya itu bisa buat pupuk organik seperti itu. Kalau tadi kulit domba, kulit kambing, kulit sapi, kulit kerbau itu juga bisa digunakan untuk kayak alat musik kayak gitu guys ya. Ini adalah contoh daging kelinci. Ini bisa buat sate, bisa buat rica-rica, kuliner dan sebagainya kayak gitu. Jadi untuk daging kelinci ini emang memiliki daging memiliki memiliki protein yang tinggi tapi kolesterolnya rendah sehingga cocok banget jika buat untuk orang-orang yang sudah tua atau orang yang takut kolesterol ataupun nanti digunakan untuk daging diet kayak gitu. Setelah peternakan juga udah banyak banget di video sebelumnya yang membahas tentang manfaat ini daging kelinci, kemudian olahan-olahan daging kelinci, kemudian ada macam-macam marmut, kelinci dan sebagainya kayak gitu. Silahkan nanti bisa ditonton di video sebelumnya. Nah, ini adalah contoh kelinci hias, guys. Kelinci hias ini biasanya digunakan untuk penghobi ya, buat misalnya lomba atau buat fun-fun kita kayak gitu. Jadi kan untuk kelinci hias ini harganya juga lebih mahal jika kita bandingkan dengan yang namanya kelinci pedaging kayak gitu guys. Nah ini adalah marmut. Marmut ini juga ada dua ya, marmut lokal sama marmut hias kayak gitu. Produk utamanya kalau marmut lokal sama sih, diambil dagingnya juga. Tapi kalau untuk yang marmut hias ini biasanya digunakan untuk penghobi juga, buat lomba dan sebagainya kayak gitu ya guys ya. Harganya pun juga lebih mahal marmut hias kayak gitu. Peternakan juga udah ngupload juga di video sebelumnya terkait dengan marmut lokal dan juga marmut hias, jadi silahkan bisa ditonton untuk video-video sebelumnya kayak gitu. Oke ya teman-teman semua, mungkin cukup itu informasi dari seputar peternakan yang bisa diberikan buat kesempatan kali ini. Tetap tunggu video-video updatean dari kami yang selanjutnya. Semoga bisa menghibur dan juga bermanfaat bagi teman-teman semua yang mungkin bagian peternakan ataupun di luar bidangnya peternakan. Cukup sekian, selamat malam, dan juga wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.